Doa selesai. Terima kasih. Satu orang. Lengkap. Oke, sudah masuk sesi absensi ya. Oke, saya panggil namanya. Lenda hadir. Hadir, Pak. Oke. Gary hadir. Gary udah masuk belum? Gary? Belum ya? Terus Henry hadir. Hadir, Pak. Putra hadir. Hadir, Pak. Wilson hadir. Hadir, Pak. Jeffrey hadir. Hadir, Pak. Amir hadir. Sugianto hadir. Hadir, Pak. Alexander hadir. Hadir, Pak. Nila hadir. Hadir, Pak. Stephen hadir. Hadir, Pak. Rio Fernando hadir. Hadir, Pak. Junaidi hadir. Hadir, Pak. Richard Ezra hadir. Hadir, Pak. Kevin Lim hadir. Hadir, Pak. Delvin hadir. Hadir, Pak. Calvin hadir. Calvin belum masuk ya Calvin. Lanjut. Jaki hadir. Hadir, Pak. Mikael hadir. Hadir, Pak. Erik Pranata hadir. Hadir, Pak. Lipson hadir. Hadir, Pak. Ya. Siapa? Nggak dengar suaranya. Kelvin, Pak. Kelvin. Oke, Calvin hadir ya. Oke. Terima kasih Calvin. Gary juga hadir. Ya, hadir, Pak. Hendika hadir. Hadir, Pak. Oke, Laki hadir. Laki udah masuk belum Laki? Hadir, Pak. Hadir, Laki hadir. Siap. Kusnan hadir. Hadir, Pak. Vincent hadir. Yoi, hadir, Pak. Wiwin hadir. Hadir, Pak. Oke, Stefani. Hadir, Pak. Siap. Mercy Liawati. Hadir, Pak. Oke, Justin Chua hadir. Hadir, Pak. Ivan Hendardi hadir. Hadir, Pak. Oke, Ricky hadir. Hadir, Pak. Oke, Valentino. Hadir, Pak. Kevin Alexander hadir. Hadir, Pak. Oke, Edi Santoso hadir. Hadir, Pak. Jaslina hadir. Hadir, Pak. Oke, Farhan. Hadir. Jensen. Hadir, Pak. Wesley hadir. Hadir, Pak. Niki Nicholas hadir. Hadir, Pak. Kevin Charles hadir. Hadir, Pak. Vincent hadir. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Kelvin hadir ya. Terus Ricky hadir. Ricky. Hadir, Pak. Andika Pratama. Hadir, Pak. Rian Kennedy hadir. Hadir, Pak.
Ricky Wijaya hadir. Hadir, Pak. Kenny Wilson hadir. Hadir, Pak. Stefan Irvando hadir. Hadir, Pak. Sudi hadir. Hadir, Pak. Siap. Riyandi Sonata hadir. Hadir, Pak. Nicholas hadir. Hadir, Pak. Suryani hadir. Hadir, Pak. Aldi hadir. Hadir, Pak. Rio Fernando hadir. Hadir, Pak. Felix hadir. Hadir. Jenari Hadir, Pak. dan Queen terakhir. Queen, udah masuk Queen. Hadir, Pak. Kasih. Oke, hadir semua ya malam hari ini. Terima kasih. Kemarin materi kita selesai materinya dulu. Oke, udah nampak kan materinya di layout. Sudah, Pak. Ya. Oke, malam hari ini kita bahas mengenai sistem pendukung keputusan ya. Teman-teman ada yang tahu apa sih sistem pendukung keputusannya? Contoh dari aplikasi sistem pendukung keputusan, pernah lihat nggak? Atau pernah dengar nggak? Belum kan? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Dan juga sistem pendukung keputusan ini jarang sih perusahaan banyak yang pakai untuk ini ya, karena sistem pendukung keputusan ini levelnya itu untuk perusahaan yang tingkat tinggi skalanya, itu bisa biasanya dipakai seperti itu ya. Jadi sistem pendukung keputusan itu kayak yang biasa sih disingkat SPK ya, sistem pendukung keputusan, bukan surat perintah kerja ya, biar nggak ada salah persepsi seperti itu. Oke, jadi apa sih sistem pendukung keputusan itu ya? Ini dia definisinya ya. Jadi di dalam materi ini ya, kita akan membahas mengenai SPK. Jadi SPK ini berkaitan dengan ya BIE ya, Business Intelligence Analytics ya, Data Mining ya, Data Mart, dan KMS. KMS tuh biasa sih kita sebut dengan Knowledge Management System, seperti itu. Jadi SPK ini banyak mengandung tentang kecerdasan buatan, yaitu atau banyak yang membahas mengenai AI. Jadi SPK ini ya, atau kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu DSS ya, Decision Support ya, itu berarti pengambilan keputusan. Itu. Nah ini adalah buku referensinya ya, yang saya ambil dalam materi kali ini ya. Nah ini contoh dari Decision Support System ya, atau yang kita kenal dengan sistem pendukung keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan itu merupakan bagian kunci nih. Ada 3 nih kuncinya di sini nih. Teman-teman harus tahu apa sih Kak pendukung keputusan. Jadi misalnya gini, ada sebuah manajer ya, manajer mempunyai sebuah, ini kan contohnya nih general manager ya. General manager punya sebuah staff yaitu manajer ya. Manajer ini punya tim
yang kita sebut dengan staff ya. Nah, yang bisa di antara tiga ini yang mengambil keputusan yang mana? Coba teman-teman pahami dalam sebuah perusahaan. General manager, terus manager atau staff. Ada yang bisa jelasin, ada yang bisa tahu. Contoh case-nya aja seperti ini ya. Misalnya nih ada sebuah terjadinya tuh masalah misalnya yang ditemukan oleh staffnya. Pak, mesin kita masalah nih. Kita pencet reset atau pencet exit gitu. Nah, otomatis staff tidak bisa menentukan keputusan ya mau pencet reset atau exit ya. Benar nggak? Yang bisa memberikan jawaban siapa? Ada yang tahu? Otomatis yang bisa memberikan jawaban dia staff pasti akan ngadu ke leader ya atau manager. Nah, baik, tolong di reset saja. Nah, oke, setelah di reset ya sama staffnya, bahwasannya mesin tersebut itu tidak fungsi juga gitu. Terus mengalami kendalanya error. Nah, otomatis si manajer ini melaporkan masalah mesinnya itu ke general manager. Mau diapakan mesin ini atau di maintenance kan oleh pihak ketiga atau kedua atau di repair sendiri. Nah, seperti itu pembahasan mengenai sistem pendukung keputusan. Ini dalam skala manual ya, prioritas manual ya. Kalau udah mengacu pada sistem itu udah bahannya ke BIE ya, data mining ya, terus artificial intelligence seperti itu. Nih, kenapa muncul pendukung SPK ya? Karena kita ketahui ya banyak masalah yang baik dan yang buruk. Setiap perusahaan itu pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin itu jalannya lurus ya. Itu ada masalah. Nah, SPK ini tugasnya itu mengatasi problem solving ya. Jadi menekan atau memperbaiki efek dari berbahaya ya. Jadi ibaratnya meminimalisir ya terjadinya bencana yang lebih besar ya. Istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Jadi memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan. Jadi misalnya nih ada kerusakan kecil ya, otomatis harus diberi maintenance ya. Jangan sampai kerusakan kecil, oh nggak apa-apa, lanjut aja terus. Otomatis kan banyak kerusakan yang terjadi ya. Nah, ini meminimalisir kan ada kerusakan yang besar seperti itu. Nih, jadi decision di sini yaitu menentukan tindakan atau memilih strategi atau tindakannya. Apakah dia ada maintenance jika terjadinya kerusakan atau tetap standby seperti itu. Nah, ini dari sebuah elemen ya dari problem solving ya. Jadi mengatasi masalah-masalah yang terjadi, baik itu masalah di internal ya, ataupun masalah dalam studi kasus di perusahaan. Nih, di sini ada nih kalau untuk struktur dari masalah tersebut ya. Kalau untuk di kita sistem informasi ya, program masalah dari komputer ya. Terus tengahnya nih ada semi struktur ya. Dan ini manager soft. Apa sih ini ketika komputer menghadapi masalah, apa sih yang harus dilakukan ya? Terus manajer ini memberikan keputusannya nih. Apa sih keputusan yang harus dilakukan pada saat itu ya? Nah, jadi ini ada relasinya nih ya. Decision ya. Ini EDP ya. Ini. Jadi DSS ini atau SPK ini udah masuk ke kontrol dari manajerial ya. Planning strategik ya. Kalau misalnya bagian operasional staff itu nggak masuk. Jadi ini tingkat tinggi, skalanya tinggi. Gitu. Nah, di sini ada tingkat-tingkatan dari manajemen ya. Ada yang puncak ya, itu biasa tuh direktur ya, atau wakil direktur atau komisaris ya.
Terus tingkat pengendalian manajemen ini bisa jadi nih kepala produksi atau kepala divisi atau yang kita kenal dengan head manager ya. Tingkat operasional nih biasanya kita ya supervisor ya, staff gitu. Ini tingkatan-tingkatannya ya. Seperti itu. Nih biasa konsep dari sebuah sistem itu biasa ada informasi dan juga data. Dua itu saja sih. Nah, ini adalah resource-nya ya. Ada material ya, ada pendukung mesinnya, ada kegiatan ya. Ini konsepnya itu tujuannya itu ini mendapatkan revenue ya dan data. Gitu. Jadi sumber daya fisik dan konseptual nih. Sumber daya fisik itu adalah sumber daya yang meliputi ya manusia ya, material, mesin dan uang ya. Kalau konseptual itu nilainya ya, bukan dari bentuk wujudnya ya. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Sumber daya yang tidak memiliki wujud dalam bentuk wujud nih. Kalau kita kembali di atas ini kita mengenal sumber daya fisik nih. Apa contohnya? Contohnya yaitu satu ya, karyawan. Karyawan itu adalah aset yang penting ya. Kenapa itu karyawan adalah aset penting? Karena kalau karyawan itu memiliki yang namanya knowledge, manajemen sistem atau pengetahuan yang cerdas. Ya. Jadi aset yang paling penting di suatu perusahaan itu adalah karyawan itu sendiri. Ya. Kalau yang berusaha konseptual ini contohnya nih kayak gedung ya, kayak mesin ya, pendukung seperti itu. Seperti itu ya. Jadi para manajer ini adalah menggunakan sumber daya konseptual ya, dimasuk dalam konseptual. Kenapa? Karena tugas manajer adalah mengelola sumber daya yang digunakan dengan cara paling efektif. Jadi tugas manajer itu mengelola ya, memanage tim-timnya atau staff-staffnya yang bekerja, memaksimalkan fungsi staffnya agar sesuai bekerja dengan SOP ya. Gitu. Nah ini jadi environment-nya itu seperti ini ya. Jadi supplier ya, supplier ini berkaitan dengan misalnya nih pengodaran barang sama supplier ya. Terus financial community ini fokus pada apa nih? Ada yang tahu? Penting ya. Government ini contohnya apa nih? Ada yang tahu? Government nih hubungannya sama government? Pajak, etc. gitu. Ya, ya benar. Pajak ya. Bisa jadi terus undang-undang ya, kerja ya. Gitu. Ini global community ya. Ini kayak kegiatan sosial ya. Terus customer ya. Ini kepada customer, kompetitor ya, stakeholder nih, ownernya, direkturnya. Terus ada yang tahu nggak nih, labor atau union? Ada yang tahu? Ada yang tahu labor atau union? Ada yang tahu? Apa? Kemarin tadi Apa? yang guru itu, organisasi guru. Ya, benar. Jadi labor union tepat sekali ya penjelasannya. Labor union itu kegiatan ya, kegiatan serikat pekerja ya, serikat pekerja yang ada di dalam suatu perusahaan. Bisa jadi ya organisasi buruh ya, serikat pekerja ya, seperti itu. Ini adalah strategi planning levelnya. Jadi ada strategi planning level ya, manajemen control level dan operational control level. Nah di sini kita bisa lihat ya, ada berupa summary-nya dan detailnya. Jadi di sini nih ya kita lihat ya, strategi planning level ini ada bagian yang paling tingkat puncak paling tinggi ya. Terus di bawahnya ada manajemen control level. Ini biasanya tuh para general manager ya. Kalau manajemen control level ini pada prinsipnya itu kayak manajer-manajer atau kepala divisi ya dari sebuah perusahaan. Kalau operasional ini bisa kayak staff-staff ya, karyawannya seperti itu. Ini adalah knowledge manajemennya. Itu bisa
itu berupa komputer ya. Dia harus paham mengenai komputer ya, informasi, terus yang mengenai tentang info manajemen. Kalau komputer itu biasanya tuh komputer skill ya, spesialis juga boleh, terus decision makingnya ya. Ini informasi itu berupa kayak informasi mengenai data pribadi ya, privasi, ya, kerahasiaan perusahaan ya. Jadi kalau tingkatan manajer yang paling atas ini, tingkatan puncak ini, itu kalau untuk privasi perusahaan itu harus dia jaga benar ya. Tidak boleh asal sembarangan kasih tahu kepada staf bawahannya. Ini sangat privasi ya. Apapun misalnya aib perusahaan atau apa itu harus jaga kerahasiaannya. Jangan sampai ini terdengar oleh stafnya ya. Walaupun dia pengen kasih tahu boleh, tapi mungkin lebih baik itu kayak pengumuman ya, pengumuman kepada staf-stafnya ya. Jangan sampai rahasia perusahaan itu bocor begitu saja ke perusahaan lain ataupun kompetitornya. Ya. Ini juga akurasi ya, properti gitu, dan akses. Jadi manajemen skill itu harus punya komunikasinya. Komunikasi atau komunikasinya harus jelas ya, antara staf yang lain dengan yang lainnya ataupun para kepala manajer yang lain dengan yang lainnya. Data dan informasi itu berupa ya palingan di sini komputer ya, kombinasi dan modelnya gitu. Dimensinya itu jelas ya, relevansi data, akurasi, ketepatan waktu, dan kesempurnaan ya. Jadi konsep dari sistem informasi pengambilan keputusan itu yaitu gimana sih caranya kita itu mendukung sebuah organisasi dalam proses menyediakan sebagai outputnya gitu. Ini adalah konsep dari sistem pendukung keputusan ya. Jadi di sini menurut Tori dan Scott Newton, dia itu berpendapat bahwa DSS itu sebagai sistem yang berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data. Ya. Jadi masalah-masalah yang ada di perusahaan itu dia kumpulkan ya, dia kumpulkan terus dia mengambil data ya, apa sih yang bisa dia pecahkan dalam masalah tersebut ya. Gitu. Nah, kalau menurut Ken dan Scott Newton itu DSS itu merupakan sumber daya intelektual dengan kapabilitas komputer. Ya. Jadi kalau DSS ini udah mainannya udah tingkat tinggi, udah main pakai visualisasi ya, itu. Ini menggunakan data model dan pengetahuan yang memungkinkan untuk solusi masalah. Ya jelas ya, SPK ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ya di dalam suatu perusahaan. Nah, data ini sendiri itu data sih banyak sih, yang data-data dari sebuah sistem pendukung keputusan atau yang kita maksud dengan SPK. Kayak apa? Data pegawai ya, beli, pelanggan ya, yang kita rekam dalam bentuk angka. Gitu. Kalau contohnya tuh dalam apa? Kan pernah kan dengar yang namanya Tableau ya. Tableau itu termasuk sistem pendukung keputusan loh.
Nih, Tabu adalah software yang membantu manajemen dan eksekutif dalam mempercepat pengambilan keputusan. Teman-teman udah pernah saya kasih lihat kan, ada yang untuk aplikasi Tabunya kan? Udah pernah kan? Udah ya? Udah kemarin-kemarin. Iya. Jadi ini Tabu kayak apa yang saya bilang, dia pengambilan keputusan. Ya, contohnya ini. Untuk pengambilan keputusan, jadi berupa kayak data-data ya. Oke, jadi data-data di situ ada yang berupa angka ya, kebanyakan angka sih. Terus divisualisasi dalam bentuk grafik atau tabel ya, itu. Terus kita lihat ya informasi ini. Informasi itu berupa data yang telah diproses ya, data yang telah diproses yang kita tentukan dalam sebuah tabel itu tersendiri gitu. Saya ke ininya dulu, ke data tabunya dulu. Silakan dipahami terlebih dahulu ya. Saya mau buka data tabunya biar teman-teman bisa lihat datanya. Sebentar. Oke, saya punya datanya ini ya. Eh, jadi ya contohnya nih kayak ini saya masukin datanya. Hmm. Jadi itu contohnya gini nih. Nih data-data yang ada dari sini ya, yang ada dari sini itu dapatnya itu dari ya, visualisasinya seperti ini.
Ini kan ini berisinya berupa angka ya. Status terkirimnya berapa, terus ada visualisasinya nih. Terus kalau ini ya ini makin sedikit ya. Ini sampai November 9. Jadi itu visualisasinya lengkap ya. Nah, itu dia ngisi datanya itu data yang dapat dari sini. Itu diisinya melalui ini. Ya, inputan data ya. Ya. Jadi dia pilih di input ya datanya di sini misalnya ya. Terus disimpan datanya ya. Terus nanti dihasilkan dalam bentuk visualisasi seperti ini. Nah, ini koneksi nih antara data-data ini dengan yang ada di Tableau seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat nih ada kenaikan lonjakannya tinggi. Gitu. Jadi para manajer kan akan melihat nih, kok bisa sih kenaikannya tinggi, ada apa ya gitu. Nah, jadi bisa dipantau gitu. Jadi otomatis nih untuk data-datanya seperti itu. Sampai sini ada yang bertanyakan mengenai tabelnya. Jadi itu data ya, data berupa angka ya, terus divisualisasikan melalui sebuah tableau menjadi sebuah informasi ya. Informasinya tuh, nah ini data-datanya tuh dari sini nih dapatinnya. Transaksinya hari ini gitu ya. Ini gitu. Jelas ya. Sangat apa ya. Seperti itu. Ya. Data-datanya tuh dimasukin dalam seperti ini, terus divisualisasikan seperti ini. Ya. Itu yang untuk dinamakan sistem pendukung keputusannya. Kita lihat kan ada output ya, proses juga ada ya. Ini adalah GBIS modelnya ya. Ada sebuah problem, terus SPK di sini dibutuhin. Informasinya itu dari mana nih? Dari ini nih. Ada tim accounting, manajemen, tim SPK support nih, biasanya tim-tim IT nih. Ya. Terus yang lainnya ya. Nah, di sini nih. Ini informasi yang dari tim accounting, manajemen, dikumpulkan datanya, terus disajikan dalam bentuk informasi ke dalam sebuah SPK. SPK di sini tujuannya itu yaitu harus memecahkan masalah, problem solution ya, memberikan solution. Jadi otomatis kita nggak perlu nanya-nanya lagi sama manajer, sama owner, terus kepala manajer. Jadi dia kalau udah ada SPK ini otomatis langsung menyajikan terus datanya, terus memecahkan suatu masalahnya. Seperti itu. Yang tadi saya bilang yang pertama kali, contohnya misalnya ada mesin yang reset, terus yang exit, nah itu dalam contoh yang kasus manual. Tapi kalau ini contoh dalam sebuah perusahaan yang mempunyai SPK ya, sistem mendukung keputusan. Gitu. Fase-fasenya seperti ini ya. Ada planningnya, analisis, desain, terus implementasi, tes menggunakan fase. Gitu. Planning ya, terus ada manager ya, support sistem ini. Biasanya IT spesialis nih untuk pembuatan SPK ya. Gitu. Strateginya itu misinya yaitu ya ini ya. Biasa sih untuk revenue perusahaan ya. Ini bisnisnya, strategi bisnis ya. Biasanya SPK digunakan untuk strategi bisnis. Seperti itu.
ini adalah planning strateginya nih. Ini berupa informasi dan data dikelola, ada software, hardware, terus ada ARD, terus di requestnya apa sih masalah-masalahnya, informasi-informasi yang dari sini di sumbernya, terus divisualisasikan ya di sini, terus paling atas diimplementasikan ke dalam sebuah resource menjadi rencana strategi. Gitu. Jadi dia kumpulnya itu dari masalah yang paling di bawah-bawahnya. Masalah semua ini dikumpulin, terus udah tahu solusinya apa, ya, otomatis ya. Resource-nya itu seperti ini nanti. Ya, software, hardware, database, ya, informasi, user. Ini BI ya, termasuk dalam kategori BI ya. Business Intelligence ya. Jadi banyak menggunakan data. Seperti itu. Jadi data dikumpulkan, terus dievaluasi, dianalisis, terus disimpan dalam sebuah store intelligence, terus dalam sebuah database ini dinaturalisasikan lagi menjadi sebuah intelligence. Seperti ini. Itu jadi sebuah konsep SPK. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil fokus nggak menggunakan SPK ini. Saya rasa apakah hanya ada perusahaan besar saja yang menggunakan? Jadi SPK ini dipakai untuk sebuah perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang biasanya sih yang dipakai seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita? Ada yang belum ngerti masalah SPK, sistem penunjang keputusan? Pendukung, sorry. Oke, kalau nggak ada kita bahas mengenai paper kita ya. Oke. Oke, teman-teman kan minggu kemarin ya kita UTS sudah udah pernah ya buat paper ya. Paper saya rasa udah paham ya pembuatannya. Terus ada yang dimaksud dengan namanya Turnitin ya. Paper itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan paper itu apa? Teman-teman buat dari bab 1 sampai bab 4. Jadi paper itu adalah kumpulan artikel dari skripsi ya ataupun penelitian yang kita buat ya. Jadi
misalnya nih skripsi ya, tebalnya itu misalnya ada skripsi saya dulu itu 200 lembar loh, 200 lembar ya. Jadi setelah kita tahu adanya paper, kita menjadikan minimal 8 lembar. Gitu. Ya. Penelitian biasanya itu sekitar 70 lembar gitu. Papernya itu sekitar 8 lembar. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada yang pernah dengar Turnitin itu apa? Ayo, ada yang tahu? Turnitin. Itu semacam untuk tes plagiarisme ya? Ya, benar. Jadi Turnitin adalah pengecekan ya. Ini pengecekan paper kita ya. Jadi paper yang udah jadi ya di Turnitin yang udah jadi itu sebaiknya kita Turnitin terlebih dahulu ya. Jadi pengecekan paper untuk adanya plagiarisme ya. Seperti ini. Apa itu plagiarisme? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Menciptakan suatu karya. Ya, jadi penciptakan satu karya ya. Jadi itu ya benar. Jadi bisa saja nih teman-teman bisa cheating ya, bisa bohong gitu, ngopas dari apa? Dari skripsi teman-temannya ya, itu kata-katanya ya, atau catut dari sebuah jurnal tapi tidak mencantumkan ya, itu kena yang dinamanya plagiarisme. Biasanya tuh plagiarisme itu ada minimalnya ya, minimal itu biasa sih kalau di saya dulu waktu S1 itu 36% ya. Ada yang tahu nih apa kok 36% Pak? Apanya sih Pak? Ada yang teman-teman bisa tahu? 36% ini apanya nih? Gitu. Plagiarisme ya Pak. Ya benar. Jadi misalnya nih kita cek ya, kita cek melalui software Turnitin ya, paper kita. Nah, terus hasil dari pengecekan itu ternyata paper kita itu sekitar ada terdeteksi itu sekitar 56%. Apakah ini masuk ke dalam kategori Turnitin yang diminta? Apakah tidak? Ada yang tahu? Masuk apa tidak nih? 56% ini ke dalam sini. Turnitin kriteria. Memenuhi. Tidak ya. Benar sekali jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena minimal itu 36%. Berarti teman-teman harus cek lagi papernya. Kalau tidak masuk kriteria, kalau tidak masuk kriteria, berarti yang harus dilakukan adalah yang pertama apa? Pastikan paper itu kata-katanya harus sesuai yang ada di jurnal ya. Terus kedua itu pastikan tidak ada copy paste ya. Seperti itu. Terus diuji lagi melalui diuji lagi nih. Setelah itu kita uji lagi nih paper kita. Diuji
sampai mendapatkan hasil misalnya nih 20% ya. 20% itu udah pasti lulus ya. Turnitin ya, kalau diuji ya, seperti itu. Seperti ini. Ya, ini sudah pasti lulus ya. Nah, kalau sudah pasti lulus, apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan? Yaitu publikasi jurnal. Publikasi jurnal itu ada yang tahu apa? Publikasi jurnal. Ayo nanti teman-teman bakalan dapetin pelajaran ini pas seminar proposal. Jadi harus paham. Sebentar saya minum dulu ya. Silakan dipahami dulu. Oke, ada yang tahu apa itu publikasi jurnal? Rilis artikel akademis yang bakal di review sama akademia. Ya, benar. Jadi, ini ya, penting kenapa kita punya sebuah paper harus dipublikasi. Kenapa sih harus dipublikasi ya? Karena apa ya? Itu adalah sebuah catatan kita di dalam, kalau kita misalnya nih pengen menjadi sebuah akademisi ya, baik itu jadi dosen atau menjadi sebuah menciptakan paper ya, apapun teknologi baru ataupun meneliti dari sebuah penelitian. Nah, itu wajib dipublikasi agar teman-teman sekalian bisa menambahkan sebuah pengalaman ya. Oh, ini saya udah ada publikasi jurnal ya, seperti itu. Jadi publikasi jurnal itu adalah sebuah kegiatan untuk mempublikasikan jurnal kita ke sebuah platform ya, internet. Seperti contohnya nih ya, Google Scholar ya, Google Scholar. Akademia juga ada ya, Scopus ya, ISSN, ISMED ya, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk publikasi ini ada yang tingkatan internasional, ada yang nasional. Kita mulai yang nasional dulu ya. Nasional ada yang tahu nggak apa tuh biasanya yang didapat kalau teman-teman publikasi jurnalnya? Ada tandanya nggak di papernya? Ada yang tahu? Nih, saya punya sebuah paper di sini nih. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini paper saya. Nah, ini termasuk paper dalam kategori apa nih? Nasional kah atau internasional?
Ada yang tahu? Nasional karena bahasa Indonesia mungkin. Ya, nggak juga sih, nggak juga. Emang sih bahasa Indonesia juga ini nasional ya. Cuman ada tandanya nih. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kalau melihat jurnal yang ada standar nasionalnya, itu teman-teman bisa lihat nih di sini. ISSN ya. Seperti ini. Standar nasionalnya ya. Ada label ISSN ya. Kalau yang kalau yang nasional tuh ISSN biasanya ya. Kalau yang internasional ada yang tahu apa? Yang paper yang saya kasih lihat itu punya saya. Sebentar ya, saya kasih lihat paper saya. Dokumen. Nah, ini kalau yang internasional nih ya, dia udah ada ISS-nya yang udah pasti, dan dia itu terindeks Scopus ya. Scopus ini udah termasuk internasional. Scopus. Atau ada lagi yang tahu Elsevier ya. Nih. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ada ini Elsevier ini apa? Publikasi jurnal internasional ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat ada jurnal yang ada logonya Elsevier, itu ada submit your paper di sini ya. Pokoknya ada yang logo ini di papernya, itu udah otomatis terindeks Elsevier ya. Seperti itu. Sama kalau misalnya ada jurnal yang Scopus juga, itu udah internasional. Ya. Scopus ya. Jadi, oke, kira-kira sampai di sini paham mengenai untuk paper? Kenapa sih harus dipublikasi ya? Seperti itu. Nah, teman-teman kan sudah cek kan jurnalnya udah buat juga ada semuanya. Ya. Mungkin nanti diuji Turnitin terlebih dahulu, baru bisa masuk ke publikasi jurnal. Nah, tapi sayangnya publikasi jurnal itu jarang ada yang free. Ya, kalau misalnya free itu lama. Ya. Saya udah cari-cari ya jurnal-jurnal yang publikasinya yang free ya. Tapi itu nggak ada sih. Biasanya mereka minta sekitar segini ya. 20 USD ya.
Ini ada yang free juga, cuman teman-teman harus ngikutin stepnya nih di sini. Tapi itu di tanggal berapa dia mulainya? 5 Desember ya. Kalau yang free ini dia free sih emang free, tetapi kita nge-publish jurnalnya itu lama sekali, dan juga setelah dipublish kita harus ada kayak webinar ya. Jadi jurnal setelah dipublish itu wajib webinar ya teman-teman. Jadi webinar jelasin nih apa sih maksudnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang nggak berbayar itu teman-teman nggak perlu webinar lagi ya. Nih contohnya seperti ini nih. Ini contoh jurnal yang berbayar ya. Kita pilih aja nih submit artikel. Nah, ini ya contohnya nih. Jadi nanti teman-teman nih yang pengen ngepublikasi jurnalnya, jadi nanti setelah dicek Turnitin, nih, lihat kan 100% plagiarism free. Ya, teman-teman bisa lihat kan di sini. Kalau yang berbayar ya, contohnya. Nanti teman-teman bisa pilih nih, ini aja pilih nih, indeksnya tuh masuk di mana nih. Kalau misalnya Scopus itu paling mahal ya biasanya. Biasa sih kita pilih yang sesuai dengan jurusan kita ya. Biasa tuh kita milih itu di ini aja nih ya, apa yang ada indeks Scopusnya nih, Advanced Research Engineering and Technology ya, pilih ini. Nah, kita jelasin nih judul titelnya ya. Tapi kalau misalnya di sini, kalau misalnya teman-teman ngupload jurnal di sini, publikasi itu wajib pakai bahasa Inggris ya. Itu misalnya kita coba saja, misalnya judul kita itu kayak jurnal saya itu saya copy ya. Jadi ini ada author name 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini ada 4 orang aja nih ya. 4 orang nih biasanya itu yang pertama yaitu nama dosennya ya. Misalnya saya nih ya, dari Firmansyah ya. Oke, salah Indonesia. Oke. Ya, tulis saja di sini misalnya nomor handphonenya ya. Ini yang kedua itu adalah mahasiswa ya. Bisa saja misalnya Erik ya. Bisa saja misalnya nih Lipson ya. Terus satunya lagi itu misalnya ini siapa? Queen ya. Nah, jadi cuma bisa menampung 3 mahasiswa saja ya.
satu ini dosen ya. Ini nanti isikan alamatnya bla 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 ya. Nah ini kontak autor ini siapa sih nanti yang billnya nanti akan dikirim lewat sini nih. Nanti dia akan kirim email tagihannya ke sini ya, contohnya seperti ini. Jadi nanti ada tagihannya masuk ke sini, berarti yang misalnya nih ketuanya misalnya Erik ya, autor 2 ya. Ya udah tulis aja emailnya gitu sama nomor handphone dan lain-lainnya. Kontennya nih apa nih ya. Nah abstrak tuh yang tadi pernah saya bilang, kenapa sih Pak abstrak gak usah buat? Abstrak itu penting karena di publikasi jurnal kita harus buat abstraknya ya, harus pakai abstraknya. Nanti abstraknya copot saja di sini gitu. Kita copot saja abstrak punya saya ya. Keywordnya itu misalnya keyword itu adalah keyword tuh yang ini nih. Abstraknya saya copyin ini, terus keywordnya saya copyin ini nih. Ya. Masukin aja sini. Masukin papernya. Kalau bisa dalam bentuk Word ya, ataupun PDF ya. Setelah itu kita submit deh di sini. Nanti dia akan kirim email. Gitu. Kemarin saya di email oleh tim ini ya. Coba saya cek emailnya. Nah, ini dia email ke saya nih. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah di email nanti dapat sertifikat nih. Oh, udah terindeks Scopus ya, sertifikatnya nih. Terus sudah dipublish seperti ini. Sebentar saya cek. Dia ada pembayaran seperti ini. Nah, jadi dia minta sekitar segini nih. Ya. Jadi setelah saya submit paper saya resep dari publikasi dengan 3 hari periode ya. Nah, jadi harus diterima paymentnya minimal pembayaran tuh 3-5 hari. Ya. Harganya tuh sekitar segini nih. Dia minta fee-nya itu 575. Ini dolar US ya. Berarti sekitar berapa tuh? 575 kemarin ya. Kali anggap aja 13.000 ya. Berarti sekitar 7 jutaan ya. 7.400.000 ya. Jadi nanti langsung nih dilampirkan nih nomor-nomornya ya. Volumenya ya. Gitu. Ini ada saya bayar fee-nya kemarin. Ini dia minta 75 ya. Ini yang saya bayar ya ke dia. Itu sekitar segini. Sekitar 8 jutaan. Jadi saya rasa teman-teman mau nyobain apa enggak?
rasa mungkin pakai yang free aja. Yang free itu ada sih di tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember itu, tapi setelah teman-teman publish itu 5 hari harus ngikutin webinarnya nih, 5 hari. Nanti saya share aja ya. Silakan ketua kelasnya saya mau share emailnya nih. Emailnya tolong dicek, siapa ketua kelas di satu SIM C. Tolong emailnya di chat. Silakan. Nanti saya mau forward sih. Biar nanti kita tanggal 2 udah bisa publish jurnal kita di tempat yang free. Email UIB atau yang email pribadi, Pak? Email Gmail aja nggak apa-apa. Ntar saya cas dulu. Oke, silakan di chat ya, di ininya apa? Di form chatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk masalah publikasi jurnal? Saya rasa nanti di pertemuan untuk UAS nanti udah bisa publish ya jurnalnya. Minimal indeksnya ISSN. Oke, ada yang bertanyakan masalah jurnal publikasinya. Kita pakai yang di sini saja, nanti teman-teman bisa apa? Bisa ikutin ininya apa? Nih yang free of cost. Minimal 100 partisipan ya. Jadi segera daftar ya. Karena terbatas nih. Karena yang kita yang masuk yang free. Ya. Ada yang bertanyakan masalah publikasi jurnal. Mau tanya Pak, masalah yang saya cek itu, yang UAS itu kayak mana ya? Untuk UAS nanti. Nah, yang UAS nanti nih, saya masih belum dapat jawaban nih. Kurang lebih nanti UAS nanti kita buat paper lagi. Cuman papernya itu kalau bisa minimal diturnitin gitu. Nah, kalau misalnya bisa lolos dalam publikasi ISSN, itu ada nilai plus. Nilainya sempurna. Tapi kalau misalnya juga tidak, tapi kalau misalnya nggak bisa lolos ISSN, itu nilainya palingan di bawah 90 gitu. Jadi itu. Kalau untuk project UASnya. Kita masih buat paper, tapi cuman papernya itu diturnitin minimal sekitar 30 lah atau 40. Terus kedua, ada nilai plus kalau misalnya teman-teman bisa nerbitin publikasi jurnal ke ISSN minimal. Tapi harus yang free ya. Boleh berbayar, tapi kalau misalnya keberatan berbayar, ya nggak apa-apa sih. Kan ada yang murah juga, banyak yang murah. Ada yang sekitar $12 sih saya lihat ya. $12 gini jurnalnya. Minimal ya ISSN dulu ya. Ada yang fee-nya, ada yang free ya.
10.000 rupiah India nih. Ini udah Scopus nih indeksnya. Kalau yang pengen ISSN nih ada di sini. Cuman itu akan ada nilai tambahan sih kalau untuk bisa nge-publish jurnalnya. Nih, nanti ada ISSN nih versi Indonesianya saja sih. Tapi tergantung teman-teman mau diterbitkan atau enggak. Tapi ada nilai tambahan plus, nggak wajib juga sih. Nah, terus untuk yang project UAS saya pengen sih formatnya, papernya benar-benar murni apa? Benar-benar murni harus rapi ya. Jadi teman-teman harus rapi yang format untuk paper yang berikutnya nih untuk project UAS. Itu saya nilai dari penulisannya, terus pencatutannya ya, seperti itu. Oke, saya punya tool pendukung untuk teman-teman bisa lolos uji Turnitin ya. Itu namanya, ada yang pernah dengar ini Mendeley? Ada yang pernah dengar? Nggak pernah, Pak. Nah, Pernah. ini ada yang tahu Mendeley itu apa? Oh, kayak buat citasi gitu dia. Otomatis gitu. Ya, benar. Dia jadi teman-teman kan kalau misal Turnitin itu ada yang copas-copas ya. Jadi buat kita nggak lolos, terus Turnitinnya tinggi gitu. Nah, jadi kita pakai aplikasi namanya Mendeley Desktop. Jadi nanti teman-teman bisa download aja di Google ya, di websitenya sini, official websitenya ya. Tapi sebelum itu harus daftar dulu. Ini harus daftar di mendeley.com ya. Kita klik di akun ya. Misalnya emailnya nih ya. Nah, jadi kan udah terdaftar nih ya. Teman-teman daftarnya di Mendeley aja. Misalnya nih, nanti daftar aja. Terus diverifikasi melalui email ya. Di Kompom emailnya seperti itu. Jadi Mendeley ini adalah software ya. Continue to Mendeley.
Nah, ini nih perhatikan ya. Di sini kita tulis saja misalnya student ya. Komputer sosial ya. Nah, kalau udah terdaftar nih, teman-teman bisa download nih apa aplikasi Mendeley-nya ya. Itu sekitar 90 MB ya, Mas. 90 MB. Downloadnya nanti di sini. Downloadnya nanti bisa di sini ya. Download Mendeley Desktop. Ini Elsevier ya, desktopnya. Nanti download aja di sini sekitar 90 MB. Nah, ini saya tunjukin nih yang udah jadi nih aplikasinya. Ini udah saya download. Ini via desktopnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan di layar saya. Ini aplikasi Mendeley-nya nih. Seperti ini. Ya. Jadi teman-teman nih pengen publikasi papernya gitu ya. Terus skripsinya bisa pakai bantuan ini otomatis ya. Baik itu daftar pustaka, baik itu untuk bab 2-nya ya. Jadi pertama-tama jadi aplikasi ini nih kalau misalnya yang untuk baru download itu kayaknya ini masih kosong nih, nggak ada papernya ya. Jadi tugas kita pertama kali untuk untuk mengisi papernya kita ke Google Scholar dulu ya. Terus teman-teman buka Google Scholar. Kita cari nih jurnal yang berkaitan dengan riset kita. SPP sekolah. Cari yang terindeks ISSN ya. Terus download yang versi PDF-nya. Ini ya nggak ada di PDF. Ini saya udah download. Ini ISSN ya, berarti udah terindeks publish ISSN. Nanti teman-teman kalau misalnya udah publish nih ISSN-nya, udah ada ininya nih, ya. Nanti saya tinggal copas ininya aja saja, saya buka di jurnal publikasi ini terdaftar nih jurnalnya. Jadi nggak bisa sembarangan kasih kode di sini ya, gitu. Jadi ini saya simpan, ya, saya simpan. Itu aja ya. Mana tadi?
Saya copy aja ya. Saya copy aja. Saya copy terus saya masukin ke sini. Ini saya pastekan. Ini yang 376 ya. Oke, terus saya buka aplikasi Mendeley saya. Terus teman-teman bisa nyimpan jurnal-jurnal tuh di sini semuanya, ya. Terus pilih aja add ya. Add nih. Otomatis sudah masuk ke file saya. Ini saya open. Nih. Otomatis langsung masuk ya. Nih. Otomatis langsung masuk kan di sini. Ya. Nih, judulnya ada, tahunnya ada ya. Abstraknya juga lengkap ya. Terus kita kalau misalnya mau lihat bisa di sini. Ya. Tinggal gini aja. Oh, You see yourself as more a realist. I'm a visionary. I'm a realist. Oke, terus To empathize with a person who has gone through something you never. silakan dimatiin ya mood, di mute ya, tolong di mute. Siapa tuh? Oke, ini kan udah nih, udah masuk kan. Jadi teman-teman setelah ini masuk ya, teman-teman bisa misalnya nih contohnya nih, pengen ngambil catut dari sebuah jurnal ini, teman-teman tinggal buka ini aja, Microsoft Word-nya aja ya. Oke, Microsoft Word-nya ya. Terus misalnya nih pengen catut jurnal yang ini nih, yang tadi saya anuin ya, seperti ini ya. Ini tinggal ini aja sih, tinggal review. Nih, tinggal insert aja di sini. Nggak mau deh. Kita ke dulu. Yang ini ya, kita pengen buka copas ke Word kita. Oke, saya dari button dan sini di dokumen. Nah, contohnya ini ya, ini udah masuk ya. Kita buka Mendeley-nya ya. Terus kita pengen masukin yang ini. Insert di sini. Ini terus go to Mendeley. Terus pengen masukin yang ini ya. Klik sini, cita ya. Oke. Terus tinggal enter aja. Nah, masuk ya. Otomatis kan, terus tinggal insert bibliografi.
Ya, jadi misalnya nih pengen bacanya mau dicopas nih misalnya apa, misalnya pengertian sistem informasi ya, tinggal di copy aja nih. Jangan ini deh, yang kata-kata dia. Ini misalnya ini, kita copy aja di sini. Jadi otomatis kan di sini ada pengertian dari ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu nyatet-nyatet lagi ya, lihat jurnalnya berapa, ininya berapa, ISSN-nya berapa, dia tinggal otomatis ya. Jadi itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan untuk Mendeley, silahkan di download ya. Untuk minggu depan saya akan kasih tugas teman-teman minimal bisa nyatut ini minimal 3 jurnal gitu. 3 jurnal dalam Word seperti ini ya. Misalnya nih kata-kata ini ya, kata-kata ini, terus teman-teman catut ya. Catutnya harus otomatis ya. Nih kata-kata ini catutnya harus otomatis kayak gini ya, minimal 3, nanti dikumpul di LMS. Jadi harus punya Mendeley ya, wajib. Sampai sini ada yang bertanyakan? Oh ya, saya hampir lupa. Kan teman-teman udah download Mendeley ya. Jadi itu harus diintegrasi ke aplikasi Word-nya ya, biar ininya masuk di sini. Tadi saya belum install ya, di sini aja nih uninstall. Yes. Misalnya nih udah dapat jurnalnya ya, cuman mau pindahin ke Word dalam otomatis. Teman-teman bisa ke sini, ke tool ya. Saya uninstall dulu. Sama dengan dulu. Launcher. Nih ya, udah dapat nih jurnalnya nih, semuanya di sini. Teman-teman bisa pergi ke tools ya, terus install Microsoft Word plugin ya. Nah, terus oke. Lalu buka Word-nya. Udah ada notif tadi ke Word. Blankom. Jenis filenya PDF ya. Ya bisa PDF. Boleh PDF. Kalau misalnya file papernya PDF, bisa PDF. Word juga bisa. Ini kan udah buka nih. Terus ada referensinya kan, ada masuk ya. Kalau misalnya saya uninstall, dia nggak ada ininya nih di reference. Jadi teman-teman harus install pluginnya nih ya. Saya lupa nunjukin install. Ini kan udah di lah. Saya buka Word saya. Word. Blank dokumen. Terus ke reference ya. Nggak ada kan? Buat logo Mendeley-nya kan?
Jadi teman-teman harus di toolsnya dulu ya. Di toolsnya terus dibuka, di install Microsoft Plugin. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tugas akan saya kasih di LMS nanti. Silakan. Tunggu, ada yang mau nanya nih. Lalu yang diambil topiknya apa ya Pak? Terserah sih, bebas. Yang penting topiknya itu berkaitan dengan teknologi. Teman-teman cobain mini aja, minimal bisa otomatisnya. Bisa nyobain aplikasi ini sama nge-cite-nya, seperti itu. Bebas sih materinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi udah tahu ya nanti nggak akan capek-capek lagi buat daftar pustaka ya. Tinggal copos aja jurnal-jurnalnya ya, seperti itu. Nggak perlu lagi lihat jurnalnya, lihat apa tahun-tahunnya, tahun berapa ya tahun ini. Kita tinggal otomatis copos aja seperti itu. Kalau untuk buat daftar pustaka ya bab 2 perlu, terus bab 3, bab 1. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Saya mau share link ke sana dulu ya. Itu Mendeley itu free ya softwarenya, sekitar 90 MB atau 80. Kalau saya di Mac 96. Teman-teman mungkin Itu lebih kecil. Pak, itu softwarenya itu butuh internet nggak? Iya, butuh internet sih. Oke. Kalau untuk download nih, kalau untuk download butuh internet. Tapi kalau misalnya udah download dan install, itu nggak perlu lagi. Sorry. Ya, bisa di lokal. Jadi kayak storage gitu ya, Pak? Iya, benar. Kayak desktop Oke, Pak. gitu. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi itu tool penting ya, kalau misalnya teman-teman lagi seminar, terus PC only. Ya, itu PC only. Ya, PC only juga bisa. Only PC sih saya lihat. Tapi kok ada nggak di Play Store ya? Play Store. Ada sih, Mendeley ada. Bisa sih di Android juga ada saya lihat. Mendeley Elsevier. Saya baru tahu. Sorry. Silakan Queen, kalau misalnya mau nyoba di handphone bisa. Pak, ini pertemuan keberapa, Pak? Ya, pertemuan ke-10. Oke, Pak. Hmm. Nanti tugasnya palingan itu minimal 3 jurnal ya. Dipastekan intinya biar teman-teman bisa pakai aplikasi ini. Jadi biar nggak kaku-kaku lagi pas, nggak stres-stres lagi pas kerjaan skripsi ya. Harus lihat dulu jurnalnya, tahun-tahunnya, capek ya. Ini ada aplikasi otomatis, tinggal kopas saja. Terus stres misalnya nih, papernya nggak, penelitiannya nggak lolos. Nah, jadi tinggal aplikasi ini tinggal dicatat aja hasil jurnalnya ya. Seperti itu. Terus ini softwarenya membantu untuk skripsi. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Kita capture dulu webcamnya. Silakan dibuka webcamnya. Saya mau capture. Nanti silakan diikutin yang webinarnya ya, 2 Desember. Kalau
kalau misalnya kuotanya terbatas, nanti kita cari lagi yang online, yang free ya, karena kita masih belajar. Jangan yang berbayar. Pertemuan 10 ya Pak? Iya, pertemuan ke-10. Oke, kita catur ya. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Misalnya ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Malam, Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Makasih Pak. Ya, Kasih, Pak. ya sama.